Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh ada di minggu terakhir di bulan Agustus. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebulan kami boleh lalui, kami percaya bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kami, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa persembahan kami yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Mari selidiki setiap hati kami Bapa. Ampuni sekiranya masih ada dosa pelanggaran yang kami buat. Kuduskan, tahirkan seluruh hidup kami, karena kami tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Tuhan. Layakan kami semua Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tempat ini disucikan, kuduskan oleh darah Yesus. Dan kami menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, yang mengganggu hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kuasa itu oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa kemerdekaan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari naikkan pujian dan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Banyak yang Kau perbuat
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyaknya Kau berbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu, amin, terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari naikkan syukurmu pagi hari ini Tuhan. Mari katakan kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Oh kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari ingat kebaikan Tuhan. Mari ingat kasih Tuhan. Buat kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mari bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Ku bersyukur Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat segala yang sudah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin, amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh
bersama-sama katakan amin. Saudara tengok samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
Mari dengan segala hati kita naikkan pujian. Tuhan, Maulah Bapa-Ku, Tuhan perlindunganku, saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan dalam hatiku, indah di dalam hadiratmu, lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan dalam hatiku, tinggal di dalam hadiratmu, lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, Tuhan perlindunganku, saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan dalam hatiku, tinggal di dalam hadiratmu, lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan, sekali lagi kita bangkit berdiri, tinggal di dalam hadiratmu, lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan dalam hatiku, tinggal di dalam hadiratmu, lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan dalam hatiku. Pada namanya saya persilakan. Tinggal di dalam hadiratmu, lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Mari kita berikan suara yang sampai baik buat kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam setiap masalah kami, di dalam setiap persoalan kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memegang kedua tangan kami, bahkan menopang kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi di dalam mencintai akan firman-Mu. Kami semakin serupa dengan Kristus, semakin mengasihi Yesus di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan Yesus
sehingga kehidupan kami semakin hari semakin diubahkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami boleh mempersembahkan persembahan kami yang hidup dan kudus kepadamu. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba, berikan seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman. Dan kami akan percaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang disayangkan dari Allah kita. Ada banyak karakter dari Allah kita, banyak identitas dari Allah kita, dan semuanya baik adanya. Hari ini kita akan belajar tentang El Shaddai. El Shaddai, ketika dengar kata ini, El Shaddai, kita tidak asing lagi dengan satu pujian, ya. Di mana-mana semua gereja, bahkan semua orang percaya, orang Kristen yang bahkan pun yang jarang ke gereja tahu lagu El Shaddai. Apakah mereka tahu arti El Shaddai? Kita menaikkan pujian-pujian, kita hanya tahu El Shaddai itu dari sepenggal lirik lagu yang kita dengarkan. Nah, hari ini saya akan membawa kita untuk bersama-sama masuk di dalam pemahaman kita tentang satu sifat, satu pribadi Allah kita, El Shaddai. Di dalam Kejadian 17 ayat 1, kita baca dulu ini bersama-sama. Kejadian 17 ayat 1. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Panggilan Tuhan kepada Abraham di usianya yang ke-99 tahun. Abraham dipanggil Tuhan ketika berusia 75 tahun. Tuhan memberikan janji bahwa dari keturunan Abraham akan lahir bangsa yang besar. Kita semua tahu Abraham bapak segala bangsa, bapak orang percaya. Waktu terus berlalu, namun sampai memasuki di pasal ke-17 ini, Tuhan baru menampakkan diri kepada Abraham. Ya, sebelum dari pasal 17 kita bisa lihat, ya, sebelum memasuki pasal 17 ini, terakhir kali Tuhan berfirman kepada Abram di usianya yang ke-86 tahun. Ya, di usianya itu terakhir 86 tahun Tuhan berfirman, dan juga ada suatu istilahnya masalah yang diperhadapkan oleh Abram dengan Sarah dan juga kepada pelayanannya, di mana Sarah memberikan Hagar kepada Abraham agar lahir keturunan baginya. Sarah berpikir bahwa istilahnya gini, ambillah Hagar ini supaya dia dapat melahirkan anak, supaya janji Tuhan digenapi bagi Hagar. Tetapi bukan itu maksud Tuhan. Ya, Hagar melahirkan Ismail. Ya, memang Hagar berhasil melahirkan seorang anak, tetapi bukan ini yang Tuhan mau. Ya, bukan ini yang Tuhan mau, bukan Ismail, bukan anak dari Hagar yang Tuhan mau. Di mana Tuhan akan berfirman, Tuhan akan berjanji, Tuhan akan menyatakan firman-Nya kepada salah satu anak yang akan menjadi bangsa yang besar. Jemaat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Ya,
Yang membuat janjinya digenapi dalam hidup kita bukan karena kekuatan manusiawi kita. Sarah dengan caranya sendiri, dia berpikir bahwa dengan kelahiran anak yang dilahirkan oleh Hagar akan menggenapi firman Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Di usia yang terakhir 86 tahun Tuhan menampakkan, Tuhan berfirman kepada Musa, dan masa istilahnya masa hening ya. Tuhan tidak berfirman kepada Musa 3 tahun sebelumnya. Kita memasuki di pasal yang 17 ayat 1. Di usianya yang ke-99 Tuhan berfirman kepada Abram. 13 tahun Tuhan tidak berfirman kepada Abram. Abram tetap sabar menunggu janji Tuhan. Hanya karena janji Tuhan belum digenapi, belum berarti Tuhan melepaskan kita. Belum berarti Tuhan melupakan janjinya kepada Abram. Tatkala kita manusia, berlama-lama Tuhan tidak berbicara kepada kita. Kita tidak menemukan tanda Tuhan berbicara kepada kita. Kita mengatakan Tuhan lupa terhadap janjinya. Allah yang Maha Kuasa tidak pernah lupa terhadap janjinya. Ketika banyak persoalan, ketika banyak masalah, kita menuduh Tuhan. Tuhan di mana? Kita berkata, Tuhan kok janji akan mendatangkan kebaikan kepada saya. Tatkala ketika masalah datang, kita ragu terhadap kekuasaan Tuhan. Kita menantikan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, tetapi belum ada jawaban. Terkadang kita menuduh Tuhan. Tuhan ingkar janji terhadap kita. Firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya dan amin. Tunggu waktunya Tuhan. Bagi Musa, 13 tahun dia menanti. Ada banyak masalah yang Abram hadapi ketika dia bertentangan dengan Sarah, di mana Sarah kembali menuduh Abram. Dia mengusir Hagar, banyak masalah yang dihadapinya. 13 tahun Tuhan tidak berfirman kepada Abram, tetapi Abram tetap sabar menanti janji Tuhan. Dia tetap taat akan janji Tuhan. Kita manusia, setahun 2 tahun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita meninggalkan Tuhan. Bahkan kita lari kepada kepercayaan yang lain. Kita ragu kepada Tuhan. Kalau Tuhan saya minta ini, sampai sekarang pun nggak ada. Terkadang kita meragukan El Shaddai itu sendiri, Allah yang Maha Kuasa, pribadi yang berkuasa di dalam kehidupan kita. El Shaddai yang berarti Allah yang menyediakan. El Shaddai dari 2 suku kata, kita masuk kepada pengertian El Shaddai. El Shaddai dari 2 suku kata, El yang artinya yang perkasa, merujuk kepada Elohim itu sendiri. Sedangkan Shaddai dari kata Shad yang artinya menyediakan, memelihara. Ada pengertian yang menjelaskan Shad artinya dadah, atau maaf, 2 dadah ya. Tetapi dimetaforsikan, Shad artinya dadah yang digambarkan keberanian ya, yang menjaga kita, yang mendekat kita, yang memberikan kenyamanan kepada kita. Jadi artinya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang menyediakan, yang memelihara. Nah, kata El Shaddai, kenapa saya bahas kepada konteks Abraham sendiri? Karena istilah El Shaddai itu sendiri muncul di dalam Kejadian 17 ayat
sakit. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebutan yang berbeda kepada Abraham. Bukan lagi akulah Tuhan Allahmu, akulah Allah yang Maha Kuasa. Abraham sudah lama mengenal Tuhan, sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan. Tetapi kembali ketika usia Abraham memasuki usia 99 tahun, Tuhan muncul berfirman kepada Abraham. Entah dalam wujud apa, di usianya ke-99 dengan gagah Tuhan mengatakan, El Shaddai, akulah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada Abraham supaya Abraham masuk kepada dimensi yang baru, kepada pengenalan yang baru akan El Shaddai itu sendiri. Orang yang hidup di hadapan Allah tidak akan pernah masuk kepada perkara-perkara yang lama. Kita sebagai petobat-petobat yang baru menerima firman Tuhan, ya apa adanya, yang sederhana. Semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin lama kita hidup di dalam Tuhan, maka kualitas kerohanian kita juga akan semakin meningkat. Maka tidak heran kalau ada yang mengatakan, saya sudah rajin baca firman Tuhan, saya sudah rajin berdoa, banyak masalah, ada goncangan, tidak heran. Itulah kehidupan kekristenan kita. Orang yang hidup di hadapan Allah tidak akan pernah masuk ke perkara-perkara lama, melainkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu hal yang biasa-biasa saja masuk kepada hal yang luar biasa, sebuah pengalaman-pengalaman baru. Abraham mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan menampakkan, Tuhan berfirman kepada Abraham dengan identitasnya yang jelas mengatakan, akulah El Shaddai, akulah Allah yang Maha Kuasa. Memberikan pemahaman kepada Abraham bahwa penantianmu, hal-hal yang kamu nantikan selama ini, aku muncul ke hadapanmu, aku berfirman kepadamu, aku tidak pernah berubah. Aku Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang yang hidup di hadapan Tuhan pasti akan memiliki rasa aman, tidak akan pernah goyah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang menjaga. Ada El Shaddai di dalam kehidupan kita. El Shaddai yang kita sembah bukan sekedar mencukupkan materi berkat kita, tetapi iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mencintai kita. Pemahaman kita terhadap El Shaddai jangan hanya sebatas kehidupan kita yang diberkati secara melimpah-limpah. Pemahaman kita terhadap El Shaddai jangan hanya dibatasi karena kehidupan kita baik-baik saja. Kehidupan kita diberkati melimpah-limpah. Jangan heran kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mungkin kita kenal dan dahulunya mengenal Tuhan, yang dahulunya orang Kristen, tetapi berpindah keyakinan. Karena apa? Dia tidak mengenal Allah El Shaddai itu sendiri.
hanya mengenal El Shaddai hanya sebatas pemberi berkat, pemberi segala sesuatu yang baik, tidak mengenal Tuhan itu secara dalam, yang menyediakan, yang memelihara kehidupan kita. Imannya goyah, imannya goyah, hatinya kecewa dan berpaling kepada Tuhan. Pemahaman kita terhadap El Shaddai jangan hanya dibatasi dengan Allah yang memberikan berkat kepada kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tidak bercela di sini bukan berarti tanpa cacat atau tidak pernah berbuat salah. Di pasal sebelumnya Abraham pun sempat berbuat salah, ya, sempat keliru dalam mengambil keputusan. Ya, Abraham juga manusia biasa. Abraham sendiri pun juga ada kesalahan. Maksudnya Tuhan ingin agar kehidupan kita diberikan seluruhnya kepada Tuhan, tidak dengan setengah-tengah. Jangan setengah hati kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan ingin hubungan kita yang real kepada Tuhan, bukan hanya status keagamaan. Tuhan ingin kita memberikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, dan kita akan menemukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kejadian 17 ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Allah El Shaddai itu sendiri, di mana Tuhan akan membuat Abraham diberkati berlimpah-limpah karena ketaatannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan di dalam menanti janji itu. Sebelumnya, kembali saya ulang, bertahun-tahun Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Bertahun-tahun kita menanti Tuhan. Bertahun-tahun kita tidak mendapatkan tanda. Bukan berarti Tuhan tidak meninggalkan kita. El Shaddai akan menggenapi janji di dalam kehidupan kita kalau kita taat. Seberapa besar ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita taat apakah taat hanya sekedar karena kita rajin ke gereja setiap hari Minggu? Apakah kita taat karena kita sudah tepat waktu ke gereja? Apakah kita taat karena kita sudah memberi banyak? Apakah kita taat karena kita sudah banyak-banyak berdoa? Apakah kita taat karena doa-doa kita, ucapan-ucapan doa kita begitu bagus, begitu indah? Tidak. Taat itu ketika kehidupan kita goyah, ketika kehidupan kita di bawah dan kita masih mengandalkan Tuhan, kita masih percaya kepada Tuhan, kita masih cinta kepada Tuhan. Itu taat. Kehidupan kita diombang-ambingkan, kehidupan kita digoncang, iman kita digoncang, kita tetap setia kepada firman Tuhan, kita tetap setia percaya kepada Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Kata aku akan mengandung janji Tuhan kepada kita, bukan kepada Abraham. Amin. Ada janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu bahwa anak-anaknya butuh ini. Tuhan tahu bahwa anak-anaknya pas diberikan ini. Tuhan tahu porsi
dari setiap kita menerima janji Tuhan. Jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan. Kita sering berjanji tetapi tidak kita tepati. Sekali lagi saya ulang, kita sering berjanji tapi tidak apa jemaat Tuhan? Tidak apa? Kita sering berjanji tapi kita tidak tepati. Itu namanya ingkar janji. Tapi saya kira percaya di jemaat sini tidak ada yang suka berjanji. Amin. Contohnya persembahan Natal, Bapak Ibu jemaat jangan lupa. Kita sering datang ke Tuhan membawa masalah kita, masalah yang kita buat sendiri karena kekeliruan kita sendiri, kita bawa kepada Tuhan. Apakah Tuhan melimpahkan kembali kepada kita? Tidak. Tuhan datang memberikan berkat dan jalan keluar bagi kita. El Shaddai membawa berkat dan jalan keluar dalam setiap masalah kita. Kita harus sadari betapa beruntungnya kita hidup di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, seberapa banyak masalah yang kita berikan kepada Tuhan, seberapa banyak kita mengadu kepada Tuhan. Coba kita pikirkan. Bahkan masalah pribadi pun kita bawa kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengutuk kita? Apakah tulah-tulah dilimpahkan kepada kita? Tidak. Berkat Tuhan, jalan keluar, hikmat diberikan kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan untuk menyikapi setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Saya kagum dengan Abraham ini. Bapak orang beriman. Makanya guru-guru sekolah minggu juga terkadang tidak lepas, tidak jauh pengajarannya terhadap Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bapak segala bangsa, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ya. Kejadian 17 ayat 3 sampai 8. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Penantian Abraham selama 13 tahun. Ketika Abraham muncul berfirman kepada Tuhan di usianya ke-99, masa penantian yang begitu lama. Dan Tuhan berfirman, menyatakan janjinya kepada Abraham. Apa janjinya? Di ayat 3 sampai 8 yang kita bisa baca bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelumnya Abraham hanya menerima janji tentang keturunan dan tanah perjanjian. Tapi belum pernah ada janji Tuhan bahwa akan ada raja-raja dari keturunan Abraham, dan juga tentang perjanjian kekal dengan keturunan Abraham. Jemaat Tuhan, jika kita berani menanti dengan setia di dalam pengujian Tuhan, di dalam waktu Tuhan,
Nanti janji Tuhan akan digenapi dengan bonusnya. Amin. Mari kita nantikan janji Tuhan. Mari kita taat saja. Mari kita tetap setia saja. Jangan kita tuduh Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Janji Tuhan akan semakin ditingkatkan di dalam kehidupan kita kalau kita taat, setia dan sabar menunggu janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Jangan karena apa yang kita doakan selama ini kita doakan tetapi tidak dijawab oleh Tuhan, kita sudah kecewa. Sekali lagi saya ulang, jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia El Shaddai, pribadi yang maha kuasa, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Abraham diberkati bukan hanya keturunan, bukan hanya menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya tanah perjanjian yang diberikan kepadanya, tetapi dia juga diberikan keturunan. Usianya sudah tua, Sarah yang sudah tua, hamil, melahirkan siapa? Kembali saya mau bertanya. Anak pertama Sarah dan Abraham, siapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ishak. Siapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ishak. Ishak diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagian kita untuk menunjukkan keseriusan kita, yang pertama, jangan percaya pada daging kita. Mari kita memiliki kerendahan hati. Jangan merasa kita bisa mendapat sesuatu karena kemampuan kita sendiri. Kita hebat. Ya, saya katakan semua jemaat Tuhan hebat. Apalagi di jemaat GBI Tuhan, semuanya hebat-hebat. Punya kondisi fisik yang sehat. Tapi jangan andalkan dagingnya kita. Percaya diri boleh. Ingat, saya katakan, saya ulang, percaya diri boleh, tapi akarnya pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Percaya diri boleh, tapi ingat, akarnya pada Tuhan sendiri, bukan kepada diri sendiri. Dan yang kedua, bagian kita ialah menaruh kekang pada nafsunya kita. Kekang itu apa ya? Apa sih kekang? Kekang itu ini. Apa yang ditaruh di mulut kuda itu supaya kuda bisa diarahkan, dikontrol. Ya itu. Taruh pada nafsunya kita. Kita ingat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, nafsu bisa menggagalkan apa yang Tuhan janjikan kepada hidup kita. Maka dari itu mari kita taruh kekang kepada nafsunya kita. Jangan terbawa nafsunya kita. Hidup di hadapan El Shaddai, kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang menjaga kita. Abraham dijaga Tuhan, disertai Tuhan, pasti kita juga dipelihara Tuhan. Kita semua ini kesayangannya Tuhan. Amin. Tuhan punya rencana dan rencananya indah. Dia ingin memakai hidup kita. Mari kita jaga kekudusan kita. Roh Kudus akan membantu kita. Mari jaga kekudusan kita. Contoh satu hal, perkataan dan perbuatan. Saya tidak henti-hentinya selalu mengatakan perkataan.
Karena perkataan ini yang bisa menimbulkan huru-hara, ya, masalah bahkan di dalam gereja. Kalau perkataan kita sadis, tidak mencerminkan orang yang takut akan Tuhan, waduh parah. Tuhan ingin memakai hidup kita, mari kita jaga kekudusan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terakhir, di saat kita tidak berdaya, saat menghadapi masalah, kesulitan, sakit, penyakit, bahkan goncangan yang besar pun, serahkan kepada Allah El Shaddai. Jangan pernah ragukan kekuasaannya. Allah El Shaddai, ketika engkau memandang Dia, ketika engkau sujud menyembah Dia, ketika engkau benar-benar hidup di hadapan El Shaddai itu, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa sehingga Bapak Tuhan Biarlah firman-Mu digenapi dalam kehidupan umat-Mu yang Kau kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat dalam firman-Mu. Berkat hikmat, takut akan Engkau, mengasihi Engkau, bahkan lebih lagi Tuhan. Apa yang dia berkatakan biarlah dari Tuhan dan untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati studinya buat berhasil, tepat waktu dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati keluarganya, bahkan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi, memberkati dan memelihara hidup mereka. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semua Tuhan sudah berkati dengan firman-Mu. Yang percaya diberkati dalam firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Kita naikkan satu pujian. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Resa pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak boleh bawa bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Dan minggu depan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah raya dan perjamuan kudus di awal bulan yang baru. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berdoa bersama bersama-sama. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami sudah boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Evangelis Resa. Tuhan memberkati kehidupannya, pakai lebih lagi, lebih dahsyat dimanapun hamba-Mu ini berada.
nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini juga Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih kesetiaan Tuhan tetap menyertai jemaat-Mu. Mereka boleh bertumbuh dalam iman, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu GBA Anugerah ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Gembala kami, berkati Ibu Gembala, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan yang baru senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami menyerahkan juga semua program-program ibadah kami ke dalam tangan-Mu, baik itu ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah doa, bahkan rencana Natal kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang turut campur di dalamnya Tuhan, mendahului setiap kami, dan biarlah lewat program-program ibadah kami, nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, tetap boleh percaya dan taat dan setia kepada Tuhan dalam segala hal yang dihadapi. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Mereka yang sedang sakit, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang lemah, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Engkau buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Berkati juga mereka yang masih sekolah, yang remaja, mereka yang kuliah, Tuhan berkati. Biarlah hikmat, kepintaran, kepandaian, akal budi menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat GBA Anugerah ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka tidak hadir pagi hari ini. Mungkin mereka sedang dalam pergumulan, mereka sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang lalai, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan ingatkan mereka untuk boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan umat-Mu pagi hari ini. Persembahan Natal yang sudah diberikan, Tuhan berkati. Persembahan korban syukur, Tuhan berkati. Yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, persepuluhan mereka, Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belahap-belahap pelahap. Dan biarlah Engkau memberkati persembahan kali ini Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa tempat ini, Engkau berkati pemiliknya Tuhan, biar mereka juga boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Berkati Tuhan Yesus bangsa kami, kota kami Makassar. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati Bapa. Biarlah damai sejahtera, sukacita boleh tercurah di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Kami berdoa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan boleh tercurah atas bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak usah ku takut. Ku
Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang besar, yang telah menyelamatkan kami, memberikan nyawanya bagi kami, bahkan darah-Mu menyucikan kami. Itulah berkat yang terbesar bagi kami. Keselamatan terjadi, pertobatan terjadi, bahkan iman percaya kami Kau berkati Tuhan, semakin melekat kepadamu, bersandar dan berharap hanya kepadamu. Engkau Allah yang besar, berikan kami hati yang taat, yang mengasihi Engkau, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Hamba percaya Tuhan, tidak ada umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Mereka yang datang dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah sudah Engkau hiburkan, bahkan yang sakit. Setiap kami yang percaya kepadamu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami membawa berkas-berkas yang baru, kami membawa sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba percaya Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau mengasihi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasih. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.